Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah dan kita semua masih tetap beraktivitas untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling, kita berada di salah satu tempat yaitu di Cafe Tangkis. Cafe Tangkis di daerah Ngempol. Kali ini kita akan mencoba menceritakan sebuah kisah salah satu sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kita akan mengambil kisah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, para sahabatku, para dulur-dulurku, kisah Ibnu Mas'ud ini tidak jauh beda dengan Anas bin Malik, yaitu salah satu sahabat yang meminta menjadi pelayannya Rasulullah. Begitu juga dengan sahabat Ibnu Mas'ud ini. Beliau ini mendatangi Rasulullah dengan tujuan yaitu satu, ingin menjadi pelayan beliau. Yang kedua, beliau ingin belajar langsung kepada beliau. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabatnya Rasulullah yang menjadi pelayan Rasulullah dari segi apapun. Bahkan beliau ini termasuk salah satu sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah. Yang pertama, ketika hendak Rasulullah mau kemana saja atau mau bepergian, sahabat Ibnu Mas'ud ini yang selalu menatah atau yang mengambilkan sandalnya Rasulullah. Yang mengambil sandalnya Rasulullah. Ketika sandal sudah dipasang di depan Rasulullah dan dihadapkan menuju arah yang diinginkan oleh Rasulullah, setelah sampai di suatu tujuan atau di suatu tempat tujuan Rasulullah atau di masjid atau dimanapun, beliau juga, Ibnu Mas'ud juga ini yang menatah kembali sandal daripada Rasulullah. Di samping itu, para sahabat-sahabatku MP Channel Raden Beling, sahabat Ibnu Mas'ud ini juga yang selalu menutup kamarnya Rasulullah, menutup pintu kamarnya Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang tidur, sedang istirahat, beliau yang membukakan pintunya dan juga beliau yang menutup pintunya. Itu sahabat-sahabatku MP Channel Raden Beling. Tapi yang saya kisahkan ini bukan hanya itu saja, melainkan Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabatnya Rasulullah yang menjadi orang yang pertama kali menciptakan lagu-lagu qiraah. Jadi qori lah gitu, gampangannya qori pertama di dunia itu adalah Ibnu Mas'ud, dan orang yang pertama kali menjaga hafalannya itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud ini di samping beliau penghafal Al-Quran, beliau juga orang yang pertama kali menjadi qori, menjadi pembaca Al-Quran yang sangat merdu. Dan ini dibuktikan ketika beliau itu bisa dikatakan diuji oleh sahabat-sahabatnya. Entah diuji, entah dites, entah apalah, wis nggak tahu. Tapi pada waktu itu ketika para sahabat Rasulullah lagi kumpul-kumpul bareng, seperti kita ini kumpul-kumpul bareng, ngopi bareng, rokokan bareng, cerita-cerita bareng. Nah, ketika itu
ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang nyeletuk dengan ucapan sopo yo kira-kira dalam bahasa Jawa ya. Siapa ya? Sopo yo sing kira-kira wani macakno ayat Al-Qur'an, ayat Gusti Allah nang ngarepe kaum Quraisy. Akhirnya Ibnu Mas'ud dengan gagahnya, dengan santainya, dengan keberaniannya, Ibnu Mas'ud mengatakan, gue berani, saya berani. Gitu. Akhirnya ada salah satu sahabat yang lain mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, jangan kau lakukan. Ini cuma candaan teman-teman, ini cuma candaan kita-kita. Jangan kau lakukan itu. Saya khawatir nanti antum kena apa-apa. Tapi karena Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabatnya Rasulullah yang pendiriannya sangat teguh, dia selalu melakukan apa yang diucapkan. Dengan kuasa Allah beliau nekat. Beliau nekat. Jadi keesokan harinya itu Ibnu Mas'ud langsung mendatangi orang kafir. Keesokan harinya Ibnu Mas'ud itu langsung mendatangi orang kafir Quraisy yang lagi duduk-duduk santai di depan Ka'bah. Duduk-duduk santai di depan Ka'bah. Akhirnya Ibnu Mas'ud dari samping sekumpulan orang-orang Quraisy tadi, langsung Ibnu Mas'ud itu langsung berdiri di atas makom Ibrahim. Berdiri di atas makom Ibrahim, beliau langsung membacakan ayat Al-Qur'an. Dengan suara yang keras, dengan nada yang sangat merdu sekali. Yang membuat orang kafir Quraisy tersebut menjadi melungu. Saking merdunya, saking enaknya kalimat yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud tersebut. Tidak lama kemudian ketika Ibnu Mas'ud lagi membacakan ayat-ayat Allah, dari salah satu segerombolan orang Quraisy tadi, itu ada yang ngomong atau yang nyeletuk, wih, apa itu yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud? Apa yang dibaca itu? Kok enak sekali terdengar, bikin kita adem, bikin kita ayem. Akhirnya terdiam semuanya orang Quraisy itu. Dan kemudian beberapa saat kemudian ada salah satu orang kafir Quraisy lagi yang mengatakan, hai, kalian ini bodoh semua ya. Yang dibaca Ibnu Mas'ud tadi itu adalah ayat Tuhannya Muhammad. Akhirnya karena kaum Quraisy itu sudah mengetahui bahwa yang dibaca itu Al-Qur'an, akhirnya Ibnu Mas'ud diturunkan dari dari makam Ibrahim. Akhirnya Ibnu Mas'ud itu diantemi, dihajar. Dihajar sampai babak belur. Setelah dihajar, Ibnu Mas'ud dibiarkan, kemudian Ibnu Mas'ud langsung kembali. Dengan bangganya orang Quraisy itu bahagia karena sudah menghajar orang yang berkhianat bagi mereka. Bagi mereka orang yang berkhianat karena mengikuti ajaran atau agama yang dianut oleh atau yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kemudian Ibnu Mas'ud itu kembali. Ibnu Mas'ud kembali ke sahabat-sahabatnya Rasulullah yang lain. Akhirnya para sahabat yang lain itu menangis, bersedih. Karena apa? Karena melihat wajahnya Ibnu Mas'ud, badannya Ibnu Mas'ud yang penuh luka. Bonyok-bonyok, lebam. Mereka pada sedih, mereka pada nangis. Kemudian salah satu sahabatnya Rasulullah tadi ada yang mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, kemarin sudah saya katakan, jangan kamu lakukan apa yang telah kami candakan kemarin. Saya khawatir, ini yang saya khawatirkan terjadi beneran. Tapi dengan santainya, dengan bangganya, dengan teguhnya Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, saya tidak apa-apa, santuy saja, saya tidak apa-apa. Saya yakin bahwa Allah pasti akan melindungi saya. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Buling yang sangat saya banggakan,
Itulah seorang sahabat Rasulullah yang begitu giginya berpegang teguh pada ajaran Islam, berpegang teguh pada Al-Quran. Oke sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat MB Chandra dan Beling yang sangat saya banggakan. Oleh karena itu, dari kisah Ibnu Mas'ud ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, bahwasanya siapapun dia, siapapun mereka, siapapun kita, kalau kita berpedoman teguh, kalau kita berpegang penuh dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, dengan agama Allah, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pasti kita akan dilindungi oleh Allah, pasti kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sahabat-sahabatku yang budiman, marilah kita perkuat akidah kita, mari kita perkuat iman kita, mari kita berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah salah satu umat Rasulullah, salah satu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan melestarikan Al-Quran. Sahabat-sahabat MB Chandra dan Beling, mari kita berdoa bersama-sama, semoga kelak kita di yaumil qiyamah kita mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah insan yang Al-Qurani, insan yang Al-Quran, yang berpegang teguh pada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seperti itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat MB Chandra dan Beling, demikian kisah Ibnu Mas'ud. Semoga kita semua bisa meniru, bisa meneladani beliau, dan kita semua benar-benar dijadikan oleh Allah insan yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.